Tidak ada pesan, tidak ada panggilan, tidak ada balasan. Anda dibiarkan dalam kebingungan, bertanya-tanya, apa yang sebenarnya terjadi? Apakah saya melakukan kesalahan? Anda melewati roller coaster emosional, bingung, frustrasi, bahkan sedikit menyalahkan diri sendiri. Tapi Anda tidak tenggelam dalam kekacauan itu. Anda tidak mengejar, Anda tidak membanjiri ponselnya dengan pesan-pesan bernada panik. Sebaliknya, Anda memilih tetap tenang. Anda kembali fokus pada tujuan Anda, memperkuat diri dan perlahan mulai melepaskan. Lalu tiba-tiba, mereka muncul kembali. Sebuah pesan kasual muncul di layar. Hei, apa kabar? Tidak ada penjelasan, tidak ada permintaan maaf, tidak ada pengakuan bahwa mereka telah menghilang begitu saja. Hanya seseorang yang kembali seolah-olah 3 minggu terakhir itu tidak pernah ada. Dan inilah momen krusial. Cara Anda merespons bisa menentukan arah harga diri Anda, bukan hanya arah hubungan tersebut. Apakah Anda akan kembali ke pola yang sama yang membuat Anda terluka sebelumnya? Atau Anda akan menunjukkan bahwa diri Anda kini berbeda, lebih kuat, lebih sadar, dan tidak mudah diombang-ambingkan oleh perilaku orang lain? Banyak orang gagal dalam ujian ini karena mereka tidak memahami psikologi di balik kepulangan seperti ini. Apalagi bagaimana menanggapinya dengan elegan dan penuh martabat. Tapi mari saya tawarkan perspektif yang mungkin belum Anda pikirkan. Bagaimana jika saya katakan bahwa kembalinya dia bukan pertanda baik? Bagaimana jika sikap santainya justru mengungkapkan karakter dan niat sebenarnya? Bukan ketulusan, melainkan kenyamanan untuk datang dan pergi sesuka hati? Dan bagaimana jika saya katakan bahwa respons Anda terhadap situasi ini akan menentukan apakah Anda adalah seseorang yang layak dihormati, atau hanya dianggap sebagai seseorang yang bisa diakses kapan saja tanpa konsekuensi? Inilah saatnya Anda menerapkan prinsip dasar stoikisme. Stoikisme mengajarkan bahwa kita tidak memiliki kendali atas tindakan orang lain, hanya atas bagaimana kita menanggapi mereka. Dalam pandangan para filsuf stoik seperti Epictetus atau Marcus Aurelius, harga diri sejati muncul dari keselarasan dengan prinsip, bukan dari reaksi emosional. Anda tidak perlu marah, tidak perlu sarkastik, tidak perlu menyusun drama balasan. Yang perlu Anda sadari hanya ini di luar kendaliku, tapi responsku adalah tanggung jawabku. Dengan kata lain, ini bukan soal apakah Anda membalas pesannya atau tidak, tapi soal siapa diri Anda saat memutuskan untuk membalas atau tidak membalasnya. Hari ini, saya akan memandu Anda memahami kenapa seseorang bisa menghilang seperti itu, kenapa mereka tiba-tiba kembali, dan, yang terpenting, bagaimana menanggapinya dengan ketenangan, kejelasan, dan kekuatan batin. Karena terkadang, ujian terbesar dalam hidup bukan datang dalam bentuk konflik besar, melainkan dalam bentuk pesan kecil yang tampak biasa, namun diam-diam menguji satu hal. Sudahkah kamu menjadi versi terbaik dari dirimu sendiri? Salah satu alasan utama seseorang kembali setelah menghilang adalah karena mereka tidak mendapatkan validasi yang mereka harapkan dari tempat lain. Saat mereka pergi, mungkin mereka yakin akan menemukan koneksi yang lebih memuaskan, lebih menarik, atau lebih menantang. Namun kenyataan tidak selalu sesuai harapan. Bisa jadi mereka tidak berhasil menjalin hubungan baru, atau mungkin mereka justru mengalami penolakan di tempat lain. Dan ketika rasa tidak aman mulai muncul, mereka teringat pada Anda, seseorang yang pernah memberikan perhatian yang stabil dan dapat diandalkan. Pendekatan mereka yang santai, seolah tidak pernah terjadi apa-apa, adalah sebuah ujian diam-diam. Mereka ingin tahu, apakah Anda masih tersedia? Apakah Anda akan menerima mereka kembali tanpa mempertanyakan alasan kepergiannya? Dalam banyak kasus, ini bukan tentang ingin memperbaiki hubungan, tetapi lebih kepada mencari dorongan ego, pelarian emosional, atau sumber validasi sementara. Respons Anda akan memberi mereka sinyal. Apakah Anda seseorang yang memiliki batasan dan harga diri, atau justru seseorang yang bisa diakses kapan saja tanpa konsekuensi? Lebih dalam lagi, kembalinya mereka juga bisa menjadi bentuk permainan kekuasaan. Dengan tidak mengakui kesalahan atau menjelaskan kepergiannya, mereka mencoba mengontrol narasi.
Mereka ingin tahu apakah mereka bisa datang dan pergi sesuka hati, tanpa harus bertanggung jawab. Jika Anda menanggapinya secara positif tanpa menetapkan batasan, secara tidak langsung Anda memberikan izin untuk diperlakukan seperti itu lagi di masa depan. Anda menyampaikan bahwa waktu, perhatian, dan investasi emosional Anda tidak membutuhkan penghargaan atau pertimbangan serius. Dalam psikologi hubungan, fenomena ini dikenal sebagai hubungan cadangan, di mana seseorang mempertahankan koneksi dengan individu tertentu hanya untuk diaktifkan ketika opsi utama mereka tidak berjalan sesuai rencana. Dan seringkali kepulangan yang tiba-tiba tanpa penjelasan adalah sinyal bahwa Anda sedang diposisikan sebagai cadangan. Cara mereka mendekati kembalinya mereka dengan sikap datar dan tanpa tanggung jawab menunjukkan bahwa Anda mungkin hanya dianggap sebagai utilitas, bukan sebagai individu yang layak dihormati. Yang lebih penting dari semua itu adalah kepulangan mereka mencerminkan seberapa besar mereka menghargai hubungan yang pernah ada. Jika memang ada penghargaan yang tulus, mereka akan kembali dengan pengakuan atas kesalahan mereka, bahkan mungkin dengan permintaan maaf dan itikat untuk memperbaiki luka yang mereka timbulkan. Namun, jika yang terjadi justru sikap acuh tak acuh dan kesan seolah tidak terjadi apa-apa, itu adalah tanda jelas bahwa hubungan tersebut tidak cukup berarti bagi mereka untuk dilindungi. Atau, yang lebih menyakitkan, mereka berasumsi bahwa Anda yang tidak cukup menghargai diri sendiri untuk meminta penjelasan. Disinilah stoikisme menjadi pelindung Anda. Filsafat stoik mengajarkan bahwa harga diri sejati tidak datang dari bagaimana orang memperlakukan Anda, melainkan dari bagaimana Anda memperlakukan diri sendiri. Anda tidak bisa mengontrol siapa yang pergi atau datang kembali ke dalam hidup Anda. Tapi Anda selalu punya kendali penuh atas bagaimana Anda merespons. Marcus Aurelius menulis, "Lakukan yang benar, biarkan mereka bicara." Ini adalah ajakan untuk bertindak dari pusat kekuatan batin, bukan dari ketakutan akan kehilangan atau keinginan untuk disukai. Jadi ketika seseorang kembali dengan cara yang tidak menghormati perjalanan emosional Anda, pertanyaannya bukan lagi, kenapa mereka kembali? Tapi, apakah saya siap menegakkan nilai-nilai saya? Bahkan jika itu berarti menutup pintu dengan tenang, karena di dunia yang penuh ketidakpastian dan ego yang goyah, memiliki keteguhan hati untuk tidak membuka kembali pintu yang tidak dibuka dengan hormat adalah bentuk kekuatan sejati. Kedua penafsiran terhadap kepulangan seseorang, apakah itu karena dorongan ego atau ketiadaan opsi lain, mengungkapkan informasi penting tentang karakter dan niat mereka. Namun sayangnya, banyak orang terjebak dalam perangkap emosional yang sangat bisa diprediksi ketika seseorang yang dulu menghilang tiba-tiba muncul kembali. Memahami jebakan ini adalah langkah penting untuk tidak terjerumus ke dalamnya. Seringkali kembalinya seseorang memicu rasa lega yang sangat kuat. Perasaan ditinggalkan, tidak dianggap atau digantung begitu saja dapat menimbulkan luka emosional. Maka ketika mereka kembali, banyak orang langsung merasa seperti diberi oksigen setelah lama tenggelam. Lega, divalidasi. Tapi kelegaan inilah yang justru menjadi titik lemah. Mereka terlalu gembira akan kembalinya sosok tersebut hingga mengabaikan satu hal penting. Cara mereka kembali menunjukkan banyak hal tentang karakter mereka. Respons emosional yang tidak terkendali biasanya berujung pada sambutan yang berlebihan. Ini bukan hanya menghapus batasan yang seharusnya ditegakkan, tetapi juga menghancurkan posisi Anda dalam dinamika hubungan. Alih-alih dihargai, Anda justru dilihat sebagai seseorang yang tidak membutuhkan perlakuan dengan respek karena Anda terlihat terlalu mudah didekati kembali, tanpa syarat dan tanpa pertanyaan. Kepulangan mereka yang mendadak biasanya juga menimbulkan rasa penasaran yang besar. Kemana saja dia selama ini dan kenapa baru muncul sekarang? Banyak orang menjadi begitu fokus untuk mencari jawaban atas pertanyaan-pertanyaan ini, hingga mereka tanpa sadar menyerahkan kembali perhatian dan waktu mereka, berharap bisa memahami lewat percakapan yang mungkin tidak pernah memberi kejelasan apa-apa. Sayangnya, ini memberi mereka persis apa yang mereka cari, validasi, perhatian, dan energi emosional Anda, tanpa mereka perlu memberi penjelasan atau pertanggungjawaban.
Beberapa orang bahkan menafsirkan kepulangan itu sebagai validasi atas harga diri mereka. Mereka berpikir, dia kembali karena menyadari saya berharga, atau dia pasti merindukan saya dan menyadari kesalahannya. Kepuasan ego ini menciptakan ilusi bahwa mereka adalah sosok istimewa yang telah dipilih kembali. Tapi kenyataannya kepulangan semacam itu lebih sering berkaitan dengan kebutuhan sementara dari pihak yang kembali. Bukan nilai sejati Anda, bukan tentang cinta, tapi kenyamanan, bukan tentang penyesalan, tapi tentang akses mudah. Lebih berbahaya lagi, kepulangan semacam ini seringkali membangkitkan kembali harapan lama. Orang yang sebelumnya sudah mulai move on tiba-tiba membuka diri kembali, berharap mungkin kali ini berbeda, atau mungkin dia benar-benar serius sekarang. Harapan ini menciptakan distorsi realitas, membuat seseorang bersedia menerima perlakuan tidak hormat karena mereka terjebak dalam bayangan tentang apa yang bisa terjadi, bukan pada kenyataan dari apa yang sedang terjadi. Disinilah stoikisme menjadi sangat relevan. Stoikisme mengajarkan kita untuk memisahkan fakta dari persepsi dan untuk tidak terjebak dalam reaksi impulsif terhadap hal-hal yang berada di luar kendali kita. Seperti yang diajarkan Epictetus. Jangan berharap hal-hal terjadi sebagaimana yang kamu inginkan. Harapkan hal-hal terjadi sebagaimana adanya dan kamu akan damai. Dengan kata lain, saat seseorang kembali tanpa pertanggungjawaban, kita tidak perlu berfantasi atau membangun narasi penyelamat. Kita cukup mengamati perilakunya dan menanggapinya sesuai kenyataan, bukan sesuai keinginan kita. Karena yang sedang diuji bukan hubungan itu, melainkan kesadaran diri Anda. Apakah Anda bisa tetap tenang di tengah badai emosional yang familiar? Ataukah Anda akan menyerahkan kendali hanya karena ingin merasa dibutuhkan kembali? Keputusan strategis pertama yang perlu Anda ambil ketika seseorang kembali setelah menghilang tanpa penjelasan adalah, apakah Anda akan mengharuskan adanya pengakuan sebelum kembali terlibat dalam interaksi tersebut? Orang dengan harga diri yang sehat dan prinsip yang kuat tidak menerima siapapun kembali ke dalam hidup mereka tanpa adanya pertanggungjawaban. Bukan karena mereka pendendam, tapi karena mereka paham bahwa akses terhadap waktu, perhatian, dan energi emosional mereka adalah sebuah hak istimewa, bukan sesuatu yang bisa diambil begitu saja. Ketika seseorang menghilang tanpa kabar, lalu kembali dengan santai seolah tidak pernah terjadi apa-apa, respons yang sehat bukanlah kemarahan atau drama, tetapi ketegasan yang tenang. Anda cukup menetapkan batasan yang jelas dengan cara yang dewasa dan lugas. Misalnya, saya perhatikan kamu sempat menghilang tanpa penjelasan. Apa yang sebenarnya terjadi? Kalimat sederhana ini memiliki bobot psikologis yang besar. Ia menunjukkan bahwa Anda sadar sepenuhnya akan ketidakhadiran mereka, dan Anda tidak akan berpura-pura seolah itu tidak pernah terjadi. Ini bukan tentang menuntut atau menghakimi. Ini tentang menegaskan bahwa hubungan apapun yang melibatkan Anda harus dibangun di atas dasar rasa hormat, komunikasi, dan integritas. Menuntut pengakuan bukan bentuk kelemahan, justru sebaliknya, ini adalah bentuk kejelasan dan penguasaan diri. Dalam pandangan stoikisme, keberanian sejati bukan terletak pada kemarahan, melainkan dalam kemampuan untuk tetap tenang sambil tetap mempertahankan prinsip. Marcus Aurelius pernah menulis bahwa hanya karena seseorang berlaku tidak hormat, bukan berarti kita harus meninggalkan karakter kita sendiri. Dengan kata lain, Anda bisa bersikap tegas tanpa menjadi kasar. Anda bisa menuntut kejelasan tanpa harus menyerah pada emosi. Jika orang tersebut tidak mampu atau tidak mau mengakui perilakunya, baik dengan alasan yang masuk akal maupun empati yang tulus, maka Anda sudah mendapatkan semua informasi yang Anda butuhkan. Respons mereka terhadap batasan Anda akan secara langsung mengungkapkan siapa mereka sebenarnya. Seseorang yang memiliki integritas akan dengan tulus menjelaskan, bahkan mungkin meminta maaf. Tapi jika mereka malah menghindar, bersikap defensif, atau menyalahkan Anda karena terlalu serius, itu adalah tanda bahwa mereka tidak menghormati Anda cukup untuk bertanggung jawab. Dengan mensyaratkan pengakuan sebelum keterlibatan ulang, Anda sedang mengajarkan satu hal penting, bahwa akses ke dalam hidup Anda harus sepadan dengan rasa hormat dan kesopanan dasar. Ini adalah bentuk perlindungan batin dari pola manipulatif yang berulang.
Anda bukan sedang menolak mereka, Anda sedang menolak cara mereka memperlakukan Anda. Inilah kekuatan batin yang dijunjung tinggi dalam stoikisme. Bukan tentang siapa yang datang atau pergi dari hidup Anda, melainkan bagaimana Anda tetap setia pada nilai-nilai Anda, meskipun keadaan tidak menentu. Sebelum kita melanjutkan menjelajahi strategi lanjutan untuk menghadapi situasi seperti ini dengan tenang dan elegan, pastikan Anda menekan tombol suka dan berlangganan saluran ini. Di sini, saya membedah psikologi di balik perilaku menghilang dan kembali. Dan yang terpenting, bagaimana Anda bisa menanggapinya dengan hormat terhadap diri sendiri, bukan dengan keputusasaan. Dukungan Anda membantu saya terus berbagi wawasan yang memperkuat jiwa dan mempertajam kesadaran Anda dalam menghadapi hubungan yang menantang ini. Salah satu respons paling ampuh terhadap kepulangannya yang tidak disengaja adalah menerapkan protokol respons tertunda yang mencerminkan perilaku sebelumnya. Ketika dia menghilang, dia menunjukkan bahwa tanggapan langsung tidaklah penting baginya. Ketika dia kembali bersikap santai, Anda dapat mencerminkan energi ini dengan tidak menanggapi dengan segera atau antusias. Ini menunjukkan bahwa Anda menyerap pelajaran yang diajarkan perilakunya tentang nilai, waktu, dan ketersediaan. Respons yang tertunda, entah itu berjam-jam, berhari-hari, atau lebih lama, mengomunikasikan bahwa Anda memiliki kehidupan yang tidak berputar di sekitar jadwalnya, dan kenyamanannya bukanlah prioritas Anda. Waktu respons Anda mengomunikasikan prioritas Anda. Respons langsung menunjukkan bahwa mendengar kabar darinya merupakan prioritas yang mengganggu apapun yang sedang Anda lakukan. Respons yang tertunda menunjukkan bahwa kontaknya adalah sesuatu yang akan Anda tangani pada waktu yang sesuai dengan jadwal Anda. Penyesuaian waktu ini seringkali menimbulkan kecemasan pada wanita yang terbiasa mendapatkan perhatian segera, karena ini memberi sinyal bahwa Anda tidak berdiam diri menunggu kontak mereka. Respons yang tertunda menunjukkan nilai dengan memperlihatkan bahwa waktu Anda diisi dengan kegiatan yang bermakna. Bila Anda tidak segera menanggapi, itu berarti Anda memiliki hal-hal yang lebih baik untuk dilakukan daripada langsung berinteraksi dengan seseorang yang sebelumnya tidak menghargai waktu Anda. Demonstrasi ini seringkali membuat mereka lebih tertarik karena bertentangan dengan asumsi mereka bahwa Anda akan dengan senang hati menunggu kepulangan mereka. Meluangkan waktu untuk merespons memungkinkan Anda mengatur emosi dan menyusun respons yang bijaksana alih-alih bereaksi karena kegembiraan, rasa ingin tahu, atau kelegaan. Pengaturan emosi ini memastikan bahwa respons Anda datang dari posisi yang kuat, bukan dari kerentanan emosional.